Israel dan Iran kembali bersih tegang. Tel Aviv akhirnya meluncurkan serangan udara terhadap fasilitas nuklir Iran di Teheran. Setelah menilai program nuklir tersebut sebagai ancaman serius, Israel benar-benar mengambil langkah konfrontasi untuk menghentikan ambisi Iran. Ketegangan ini bukan sesuatu yang baru. Serangkaian insiden, pembunuhan tokoh penting, serangan hingga perang proksi telah mewarnai hubungan panas di antara keduanya. Lantas, seperti apa sejarah panjang konflik Israel dan Iran? Simak selengkapnya dalam video berikut. Pada Jumat 13 Juni 2025 pagi waktu setempat, ledakan besar mengguncang Teheran setelah Israel melancarkan serangan udara yang menargetkan program nuklir Iran. Iran sejak lama dikenal sebagai pendukung sejumlah milisi di kawasan yang bermusuhan dengan Israel. Sementara Israel melihat Iran sebagai ancaman utama terhadap eksistensinya. Selama bertahun-tahun, Israel secara aktif mencegah Iran membangun senjata nuklir dengan berbagai cara termasuk operasi rahasia dan serangan militer. Pada 2019, Israel mulai melancarkan serangkaian serangan udara ke Suriah, Lebanon, dan Irak. Serangan itu guna menggagalkan upaya Iran memperkuat sekutu-sekutunya seperti Hizbullah dengan persenjataan canggih. Iran dituduh berusaha membangun jalur pasokan senjata melalui Irak dan Suriah Utara ke Lebanon. Tak hanya itu, kapal-kapal pengangkut senjata dan minyak milik Iran di Mediterania Timur dan Laut Merah juga jadi sasaran serangan di laut. Konflik ini semakin memanas pada 2020 ketika Israel diduga membunuh ilmuwan nuklir terkemuka Iran Mohsen Fakhrizadeh. Ia dibunuh dengan senapan mesin yang dikendalikan dari jarak jauh. Setahun kemudian pada 2021, ketegangan meluas ke perairan dengan kedua negara saling tuding melakukan serangan terhadap kapal-kapal mereka di Laut Merah dan Teluk Oman. Israel menuduh Iran berada di balik ledakan pada Februari di sebuah kapal milik Israel di lepas pantai Oman. Sebulan setelahnya, Iran menuduh Israel menargetkan kapal kargonya. Saling tuding ini terus berlanjut ketika sebuah kapal militer Iran di Laut Merah rusak karena serangan ranjau Israel. Kemudian pada 2022 terjadi pembunuhan seorang perwira di Korps Garda Revolusi Islam Iran, Kolonel Sayyad Khodai di Teheran oleh dua orang yang mengendarai sepeda motor. Ia disebut-sebut sebagai tokoh penting dalam operasi rahasia Iran yang melakukan pembunuhan dan penculikan. Pada tahun yang sama, dua ilmuwan Iran juga meninggal akibat keracunan yang diyakini sebagai ulah Israel, meski Israel tak mengomentari tuduhan itu. Pada 2023, konflik semakin meluas, tepatnya pada 7 Oktober 2023. Kelompok Hamas yang didukung Iran menyerang Israel dan memicu konflik berkepanjangan di Gaza. Milisi lain seperti Hizbullah dan Houthi turut menyerang Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap Hamas. Sementara pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, membantah bahwa Iran terlibat dalam serangan 7 Oktober. Namun, para pemimpin Hamas mengaku mendapat dukungan dari sekutu regional dan ada dokumen yang menunjukkan kelompok itu membahas rencananya dengan Iran. Lalu pada Desember 2023, Iran menuduh Israel melakukan pembunuhan terhadap seorang perwira tinggi mereka di Suriah. Tahun 2024 menjadi salah satu tahun paling brutal. Pada April 2024, Israel menyerang kedutaan besar Iran di Damaskus yang menewaskan 3 komandan tinggi dan 4 perwira Iran. Iran membalas dengan meluncurkan lebih dari 300 drone dan rudal, meski sebagian besar berhasil digagalkan oleh pertahanan Israel. Israel lantas membalas dengan menghancurkan sistem pertahanan udara Iran yang melindungi fasilitas nuklirnya. Pada tahun yang sama, Israel diduga membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran dan pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah di dekat Beirut. Pada September 2024, IDF meluncurkan serangan pager besar-besaran yang menargetkan anggota Hizbullah. Dalam serangan itu, Duta Besar Iran untuk Lebanon, Mujtaba Amini, kehilangan penglihatannya. Beberapa hari kemudian, serangan serupa terhadap perangkat elektronik juga terjadi dan menewaskan puluhan orang serta melukai ribuan lainnya. Tak tinggal diam, pada Oktober 2024, Iran pun menembakkan ratusan rudal balistik ke Israel sebagai balasan. Aksi saling serang ini terus berlanjut hingga akhir tahun, termasuk penghancuran sistem pertahanan udara Iran yang dianggap penting bagi perlindungan fasilitas nuklir. Memasuki 2025, Israel melalui Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dikabarkan sempat mengusulkan serangan terhadap situs nuklir Iran kepada Presiden AS Donald Trump. Namun hingga kini,
Trump memilih pendekatan diplomatik. Sementara itu, Iran tetap menolak tuntutan untuk menghentikan pengayaan uranium. Trump menilai serangan Israel ke Iran dapat menggagalkan perundingan. Kini, rencana Israel untuk menyerang fasilitas nuklir Iran benar-benar diwujudkan. Ketegangan pun terus berlanjut di tengah proses negosiasi yang belum menemukan titik terang. Ketegangan antara Iran dan Israel bukanlah konflik sesaat, melainkan permusuhan panjang yang terus memanas seiring waktu. Serangan, pembunuhan, hingga saling balas antara kedua negara menunjukkan betapa dalamnya akar konflik ini. Dari dukungan Iran terhadap milisi regional hingga serangan Israel terhadap situs nuklir, keduanya tampak tak mundur selangkah pun. Dengan situasi yang semakin tidak terkendali, kekhawatiran dunia akan pecahnya perang terbuka di kawasan Timur Tengah semakin menguat. Pantau terus perkembangan konflik Israel-Iran hanya di YouTube Kompas.com.